Pemirsa, identitas jasad wanita yang ditemukan terikat di Sungai Brantas, Tulungagung, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga Blitar yang dibunuh karena ada luka bekas senjata tajam di tubuhnya. Ironisnya, korban dibuang ke sungai dalam kondisi hidup hingga akhirnya tewas tenggelam. Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama tim instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan di Sungai Brantas. Korban bernama Jeminten, warga Tulis Krio, Blitar, Jawa Timur. Dari hasil otopsi ditemukan luka bekas senjata tajam di tubuh korban. Namun penyebab kematian diduga kuat akibat tenggelam. Korban diduga dibuang ke sungai dalam kondisi masih hidup, namun tidak berdaya karena tangannya diikat. Korban itu meninggal dengan luka di perut sepanjang kurang lebih 20 cm dan korban meninggal di air, maksudnya dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Lukanya luka robek atau luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm. Bekas senjata tajam apa? Kemungkinan bekas senjata tajam. Sementara itu seorang kerabat mengaku korban tinggal seorang diri dan 2 hari hilang kontak. Saat dikunjungi, rumah berantakan dan sepeda motor serta ponselnya raib. Rumahnya uang Jumat masih di rumah. Jumat masih di rumah. Terus terakhir kali? Chat sama keluarga. Chat sama keluarga terakhir setengah 8-an. Malam. Chatnya apa masisnya waktu itu? Ya ngasih kabar. Kabar gimana? Kalau posonya jadinya tanggal itu minggu. Sebelumnya, sesosok jasad perempuan ditemukan warga mengambang di aliran Sungai Brantas di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Awalnya, jasad korban terbawa arus dari arah timur kemudian berputar di pusaran air dan berhenti di lokasi penemuan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi nyaris tanpa busana dan dalam posisi terikat tali. Saat ini kasus pembunuhan ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tulungagung dan telah memeriksa beberapa saksi. Seorang residivis warga Lampung Tengah tewas di tangan ayah dan 2 adiknya. Korban dianiaya setelah mengamuk dan memukul ibu kandung. Menurut para pelaku, pemirsa, tabiat korban yang temperamental sering meresahkan keluarga juga warga sekitar. Polres Lampung Tengah, Lampung melakukan gelar perkara pembunuhan yang dilakukan ayah dan kedua putranya. Tragisnya, korban juga memiliki hubungan darah dengan para pelaku. Hasil penyelidikan polisi, Firman Firdaus, 36 tahun, dibunuh ayah dan kedua adiknya. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa balok kayu dan senjata tajam. Pembunuhan yang terjadi di rumah tersebut diawali dengan ulah korban yang marah karena lauk yang dimasak ibunya tidak sesuai dengan keinginannya. Korban pun menumpahkan makanan yang ada di meja. Korban kemudian mendatangi ibunya dan memukulinya hingga terjatuh. Mendengar keributan, adik korban Deni Irawan kalap melihat kakaknya kembali menganiaya ibunya. Deni pun memukul korban dengan kayu dan dibantu adiknya serta ayahnya mengikat korban yang tersungkur. Korban kembali mendapat penganiayaan hingga tewas. Pasca pembunuhan, para pelaku sempat berdalih korban tewas akibat jatuh dari tower. Namun hal tersebut terungkap setelah warga mendapati sejumlah kejanggalan dan melaporkannya ke polisi. Informasi ini bukan kami dapat dari keluarga. Keluarga malah menutupi, sehingga kejadian itu terungkap bahwa kejadian terjadi pada tanggal 24 Maret, yaitu hari Kamis. Namun dapat terungkap baru setelah hari Selasa tanggal 29. Jadi 5 hari kemudian baru kami dapat mengungkap. Namun demikian, hasil dari informasi awal bahwa yang bersangkutan ini memang sudah meresahkan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
Kasus serupa juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diduga depresi setelah keluar dari penjara, seorang pemuda menganiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam. Korban alami luka di kepala dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Pemuda 25 tahun ini diciduk aparat Polsek Panyabungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara setelah menganiaya ibu kandungnya dengan benda tumpul dan senjata tajam. Agustinus merupakan mantan narapidana yang diduga mengalami depresi setelah keluar dari penjara. Meski sempat menyangkal menganiaya ibunya dengan senjata tajam, polisi berhasil menemukan senjata tajam yang sempat dibuang pelaku. Selain menjalani penyelidikan di kantor polisi, petugas juga memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Ya, sesuai dengan keterangan ibunya dan saksi-saksi, ya bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap ibunya dengan menggunakan parang. Nah, informasi yang kita terima, memang pelaku diduga memang selama ini ada mengalami kelainan jiwa. Sementara itu, korban Linda Sari menjalani perawatan di RSUD Penyabungan. Ibu 5 anak ini menderita luka di kepala akibat benda tumpul dan senjata tajam. Korban dianiaya Agustinus saat sedang duduk di rumahnya bersama anaknya. Menurut kakak pelaku, adiknya sering mengamuk tanpa alasan dan sudah sangat meresahkan. Akibat perilakunya, keluarga mengasingkan pelaku ke sebuah pondok yang jauh dari pemukiman. Namun karena sang ibu tidak tega melihat pelaku tinggal sendiri, korban pun memilih tinggal bersama pelaku. Keluar dari penjara. Terus? Habis keluar dari penjara udah depresi dia, nggak bisa lagi tinggal di keramaian orang ini kan. Nggak tinggal sama kalian lagi lah ya, Iya. Cuma tinggal sama ibu. Iya. Oh, terus? Jadi makanya dijauhkan dia dari tempat keramaian. Tinggal orang itu di sawah sana kan. Ada pondok di situ. Polisi akan menentukan proses hukum pelaku berdasarkan hasil tes kejiwaan dari pihak terkait. Ya pemirsa, sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Realitas segera kembali dengan informasi dari karyawan bank yang merampok bank lain karena terlilit utang miliaran rupiah. Tetaplah bersama kami.